Baik, selamat siang kita semua. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Balsano Payanggoli. Saya asal dari Adonara, Kecamatan Adonara Barat. Langsung saja kita ke materi. Pada siang hari ini materi kita tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Baik, kita langsung saja ke pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan kesepakatan bersama melalui negara tersebut. Perdagangan dilakukan oleh penduduk dua negara yang berbeda melakukan perdagangan internasional. Setiap negara harus disepakati bersama oleh kedua negara tersebut. Baik, yang berikut kita masuk pada teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional, yang pertama, teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith. Mengatakan bahwa teori keunggulan mutlak mengenai keunggulan yang dimiliki sebuah negara terhadap negara lain mampu mengembangkan produksi yang dimiliki oleh sebuah negara tersebut. Yang kita masuk yang ke berikut, kita masuk pada teori yang berikut tentang teori keunggulan kooperatif. Teori keunggulan kooperatif itu ditemukan oleh David Ricardo. David Ricardo mengatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara memiliki keunggulan absolut. Oke, baik teman-teman. Pada berikut ini kita masuk pada tujuan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional yang pertama, membentuk sumber daya manusia yang mahir dan terampil supaya serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, tetapi namun tersedia di negara-negara lain. Yang ketiga, tentang tujuan tadi, bahwa menunjukkan pertumbuhan skor ekonomi negara, menjaga kestabilan harga barang itu sendiri. Oke, yang kita masuk yang berikut yaitu kerugian dari perdagangan internasional itu sendiri. Dalam perdagangan internasional banyak memiliki
manfaat, tujuan, teori, tetapi juga perdagangan internasional dalam berbisnis juga terdapat banyak kerugian atau dampak negatif. Yang pertama, dampak kerugian atau negatif dalam perdagangan internasional. Produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan karena banyak produk dari luar negeri, aktivitas perdagangan internasional, sehingga tentunya dampak pada produk dalam negeri itu sendiri, karena produk dari luar negeri kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk dalam negeri itu sendiri. Yang kedua, industri kecil kalah bersaing. Dalam mengembangkan usaha perlu kita membutuhkan modal, karena keterbatasan modal yang kita miliki, sehingga perdagangan internasional yang di luar dari negara kita itu sendiri memiliki banyak produksi atau kreatif, sehingga masuk ke negara kita, sehingga mengalami banyak hambatan karena adanya aktivitas perdagangan internasional dari luar negeri itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga di dalam negara kita itu sendiri banyak yang mendapatkan kerugian. Yang ketiga tentang kerugian perdagangan internasional, adanya persaingan tidak sehat antara negara kita itu sendiri maupun negara-negara lain atau negara luar, karena persaingan dalam perdagangan internasional itu sendiri, sehingga seringkali menciptakan persaingan tidak sehat antara industri. Dalam perdagangan internasional juga tentunya ada kebijakan dalam kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan dalam bidang ekspor dengan kebijakan dalam bidang impor. Tentunya kita lihat yang pertama adalah bagian ekspor. Bagian ekspor adalah proses menyalurkan barang dari suatu negara ke negara lain. Contohnya Indonesia membeli handphone dari negara Cina, atau Indonesia membeli barang-barang hasil produk dari negara-negara Amerika, Jepang, atau sebaliknya dari negara Cina atau Amerika membeli barang hasil produk negara kita itu sendiri atau negara Indonesia. Yang kedua tentang kebijakan dalam bidang impor. Kebijakan dalam bidang impor adalah kegiatan menyalurkan barang dari luar masuk ke dalam negeri itu sendiri atau ke dalam negeri. Contohnya sepeda buatan Inggris, buatan Jepang, Amerika, yang semuanya itu masuk ke negara Indonesia. Itu karena adanya impor atau dibilang impor barang. Baik, materi kita tentang perdagangan internasional pada siang hari ini mungkin sampai di sini. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua.